Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qawami'ut Tughyan ala syarh manzumat Syu'ab al-Iman Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Sebelum membaca kitab, adalah kita bacakan surah Al-Fatihah dan kirimkan kepada arwah Sayyid Nuruddin Al-Iji, arwah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad, arwah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, dan guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Semoga Allah limpahkan ampunan dan rahmat pada mereka, dan semoga Allah berikan keberkahan mereka, berkah ilmu mereka untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بك في الدارين آمين يا رب العالمين. الشعبة الثامنة الإيمان بأن الخلائق يساقون جميعا بعد البعث والنشور إلى أرض المحشر. Dan cabang iman yang ke-8 yaitu mempercayai bahwa makhluk semuanya akan digiring setelah dibangkitkan dari kematian, kemudian digiring ke bumi yang namanya mahsyar, ay al-mauqif, yaitu mauqif Fahia yaitu mauqif ardun baydha'u qarun safsafun la fiha iwajun wala amatun wala 'alaiha rabwatun yakhtafil insan wara'aha wala wahdatun yankhafidu 'anil a'yuni fiha bal huwa sa'idun wahidun basitun la tafawuta fihi yusaquna ilaihi zumaran. Mauqif atau mahsyar itu bumi yang putih, yang datar, yang rata, yang tidak ada lengkungan, yang tidak ada bengkok, yang tidak ada tanjakan, yang tidak ada pegunungan yang bisa bersembunyi. Tidak ada pegunungan yang mana dia bisa bersembunyi oleh manusia di belakangnya, dan tidak ada pula lembah yang bisa turun manusia dari pandangan. Tetapi mauqif itu tanah, mahsyar itu tanah, satu lapangan yang membentang, tidak ada tinggi dan pendek di dalamnya, yang mana digiring semua manusia secara berkelompok. Itulah diantara definisi mauqif dan mahsyar. Itu dapat disimpulkan adalah satu tanah lapang yang tidak ada lengkungan atau tanjakan di dalamnya, yang mana akan berkumpul semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Wa maratibun nasi fil mahsyari mutafawitatun. Dan tingkatan manusia fil hasyri, di dalam penggiringan nanti akan di mahsyar itu berbeda-beda. Keadaan manusia ketika di mahsyar itu berbeda-beda. Faminhumur raqibu wa huwal muttaqi. Di antara manusia ada yang berkendara, yaitu orang yang bertakwa. Aminhumul masyi ala rijlaihi wa huwa qalilul amali. Ada juga orang yang berjalan di atas dua kakinya, yaitu menggunakan dua kakinya, yaitu orang yang sedikit amalnya.
فمنه الماشي على وجهه وهو الكافر. Dan di antara manusia ada orang yang berjalan dengan wajahnya, yaitu orang kafir. Itulah di antara tingkatan manusia yang berbeda-beda di dalam padang mahsyar. Summa yusrifun nasu minal mawqifi ilal jannati awin nari wa yamurruna ala sirati. Kemudian berpaling, kemudian pergi manusia dari mauqif, ada kalanya dia ke surga atau ke neraka, dan mereka akan melewati syirat. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Maka umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 7 macam. As-siddiquna wal 'alimuna wal budala'u wasyuhada'u wal hujjaju wal muti'una wal 'asuna. Ada macam pertama yaitu orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, yang jujur dalam keimanan mereka. As-siddiquna yamurruna 'ala sirati kal barqil khatifi. Orang-orang siddiqin itu akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Saking cepatnya melewati sirat tersebut, karena mereka ini termasuk orang-orang yang benar dalam keimanannya seperti para nabi dan sahabat, yang mana benar dan membenarkan. Misalkan seperti Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan diberi pangkat As-Siddiq oleh Nabi, diberi gelar tersebut karena membenarkan sesuatu Isra Mi'raj yang mana orang-orang banyak yang tidak mempercayai hal tersebut, dan beliau membenarkannya tanpa meragukan sedikit pun. Yang kedua macam umat Nabi Muhammad ketika melewati syirat, yaitu al-alimuna, orang-orang alim, karrihil asifi, seperti angin yang berhembus. Yang pertama siddiqin, seperti kilat yang menyambar lebih cepat. Tingkatan yang kedua seperti angin yang menyambar, yang berhembus, yaitu orang-orang alim melewati syirat. Gambarnya seperti tersebut. Wal budala'u katairi fi sa'atin yasiratin, dan para wali abdal itu seperti burung dalam satu saat yang cepat terbangnya. Akan melewati sirat para wali abdal seperti burung di dalam satu waktu yang cepat. Wasyuhada'u kal farasis sabiqi yamurruna fi nisfi nahari. Orang-orang yang mati syahid akan melewati sirat seperti kuda balap yang mereka berlari di waktu siang hari. Wal hujjaju yamurruna fi yaumin kamil. Dan orang-orang yang haji lalu meninggal ketika hajinya, nanti di syirat akan melewati syirat seperti orang yang melewati dalam satu hari yang sempurna. Wal muti'una fi syahri, dan orang-orang yang taat seperti melewati syirat di dalam sebulan. Wal 'asuna yad'una aqdamahum 'ala sirati wa awzaruhum 'ala zuhurihim fayabiruna fataqsudu nara jahannama ihraquhum fatara nurul imani fi qulubihim. Dan adapun orang-orang yang maksiat, orang-orang yang beriman tapi maksiat, maka mereka meletakkan tumit-tumit mereka, kaki-kaki mereka di atas sirat, dan dosa-dosa mereka di atas pundak-pundak mereka. Lalu mereka menyeberangi sirat tersebut, lalu bermaksud ke neraka jahanam membakar mereka. Maka api tersebut melihat cahaya keimanan di hati mereka. Fataqulu juz ya mu'minu. Maka api tersebut berkata, lewatlah wahai orang mukmin. Fa inna nuraka atfa'a lahabi. Maka sungguh cahayamu telah memadamkan kobaran apiku. Itulah di antara
tingkatan umat Nabi Muhammad ketika melewati sirat. Adapun orang-orang yang maksiat, dia akan melewati sirat sangat berbahaya di dalam genting. Tetapi ketika hal tersebut, neraka jahanam ingin membakar mereka, lalu neraka jahanam itu melihat dalam hati mereka ada cahaya keimanan, lalu disuruh lewat saja. Karena dengan cahaya keimanan tersebut bisa memadamkan kobaran api neraka jahanam. Kama afadahu Muhammadun al-Hamdaniyu, sebagaimana menjelaskannya, memberikan faedah hal tersebut keterangan tadi oleh Syekh Muhammad Al-Hamdani. Lalu dibahas tentang makna baitnya, wal ba'thi wal qadaril jalil wa jam'ina fi mahsyarin fihi al-khalaiq tahsyama. Faqaulun nazimi wal qadari bi fathid dali. Maka ucapan menazim wal qadari dengan fathah dal itu matobnya ke amin bi rabbika, masih ke bi rabbika. Wal ba'thi wal qadari atopnya hubungannya masih kembali ke yang pertama, amin bi rabbika. Wa qawluhu tahsyam min babi ta'aba yas'abu ay takhjalu wa tastahi min al-iftidahi 'inda al-'ardi 'ala al-malik al-jabbari. Dan ucapan penazim tahsyamu dari bab mauzun ta'aba yas'abu, maksudnya merasa malu, dan malu dari terbukanya aib ketika ditampakkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Wa ma'na qawlihi fihi al-khalaiqu tahsyam ay kullu ahadin yashtaghilu bihalihi fil mahsyari wa yashtabiku an-nasu kal jaradil muntashiri fil ardi wa yabsuru al-ahma'u ba'duhum ba'dan wa yata'arafuna wa la yatakallamuna wa hum huffatun urratun musyatun. Dan makna ucapan penazim fihi al-khalaiqu tahsyamu, pada mahsyar tersebut ada para makhluk yang merasa malu. Maksudnya apa? Maksudnya setiap seorang akan sibuk mengurusi keadaannya masing-masing, nafsi-nafsi di padang mahsyar, dan akan bercampur manusia seperti belalang yang menyambar, seperti belalang yang menyebar di bumi, dan akan melihat kerabat, saling melihat sebagian mereka dan akan saling mengenal, tetapi mereka tidak berbicara. Walhal mereka dalam keadaan nyeker, tidak pakai sendal, dan dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan jalan kaki. Mereka tidak malu dengan keadaan tersebut karena mengurusi keadaannya sendiri-sendiri masing-masing dengan amalnya sendiri, apakah dia akan selamat ke surga atau akan celaka ke neraka. Dalilnya di dalam Al-Quran, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari tersebut, pada lari para makhluk mengurusi dirinya sendiri, lari dari keluarganya, lari dari saudara-saudaranya, mengurusi amalnya sendiri-sendiri. Itulah gambaran hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu hufatan auratan burlan qad aljamahumul araqu wa balagha syuhumul adhan. Sabda Rasulullah SAW, akan dibangkitkan manusia dalam keadaan nyeker, tidak memakai sendal, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat. Sungguh akan menenggelamkannya oleh keringat, dan akan sampai keringat tersebut ke tempat anting kuping.
yang mana sesuai amalnya. Jika amalnya banyak maka keringatnya lebih sedikit. Jika amalnya sedikit dan lebih banyak maksiatnya atau dia kafir maka akan tenggelam kepanasan dan akan keringatan sampai telinganya. Bermakna hufatan ay ghayra labisina dan labisina ni'ala. Makna hufatan maksudnya tidak memakai sandal. Makna uratan dan makna uratan ay ghayra masturina maksudnya tidak ditutupi. Makna gurlan dan makna gurlan ay ghayru maftunina maksudnya belum dikhitan, tidak dikhitan. Qala nazimu wallahu a'lam bishawab, telah jelaskan tentang mahsyar dan hari kiamat, dan ada penjelasan sedikit tentang hari kiamat tersebut. Jadi ada satu syair diceritakan di sini pada hari kiamat itu, lari semua orang dikejar-kejar neraka, tak ada yang bisa membela kecuali amal di dunia. Lari semua orang menuju ke Nabi Adam, minta tolong dan syafaat. Nabi Adam pun menjawab, aduh kasihan banget, boro-boro nyafaatin, saya juga lagi susah, tuh datang ke Nabi Nuh. Dan seterusnya bait tersebut dari Nabi Adam, seluruh makhluk tarik ke Nabi Adam untuk meminta syafaat agar Allah memberikan syafaat ketika di padang mahsyar bertumpuknya manusia. Lalu kata Nabi Adam, di mana saya mau menyafaatkan karena saya dahulu pernah melanggar perintah Allah agar tidak makan khuldi. Lalu Nabi Adam melanggar hal tersebut. Lalu setelah Nabi Adam bilang, saya boro-boro saya bisa nyapaatin, gitu, istilah bahasa kitanya, nafsi-nafsi datang aja ke Nabi Nuh. Lalu para manusia dari umat terdahulu sampai akhir zaman datang kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh pun menjawab sama, nafsi-nafsi saya juga lagi susah, gimana mau meminta syafaat kepada Allah. Lalu datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun sama begitu, nafsi-nafsi saya juga lagi susah, boro-boro bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Musa. Lalu ketika sudah datang kepada Nabi Musa, sama juga jawabannya begitu. Lalu suruh datang pada Nabi Isa. Nabi Isa pun jawabannya begitu, gimana mau mensyafaatkan, saya juga lagi susah, datang saja kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad termasuk khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan Habibullah, kasih Allah. Lalu lari semua orang menuju ke Nabi Muhammad, minta tolong dan syafaat. Lalu Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah yang Maha Agung, minta syafaat kepada Allah. Lalu Allah menjawab, silahkan kau syafaatkan, bangun dari sujudmu. Nabi pun langsung berdiri memberikan keputusan ke neraka atau ke surga setelah minta kepada Allah. Lalu berdiri di meja hijau, lalu Nabi menghukumi pada waktu 6 zaman manusia selesai semua. Jadi begitulah cerita. Sini mungkin ada baitnya dan kami kurang bisa melantunkannya dengan nadanya dari cerita tersebut dari padang mahsyar sampai ke Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Allah Ta'ala, karena syafaat tersebut hak prioritas Allah yang punya, lalu diberikan kepada Nabi Muhammad. Setelah diizinkan lalu diberikan kepada manusia, apakah dia ke surga atau neraka.
Dari hikmah tersebut kita bisa ambil hikmah untuk mempersiapkan segala amal baik di dunia agar mendapatkan keringanan di hari kiamat nanti dan mendapatkan surganya nanti. Senantiasa beramal saleh, senantiasa takwa kepada Allah, tingkatkan terus ketakwaan kita dengan cara mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, ibadah, khidmat, taubat, istighfar, sholat, sholawat, insyaallah di dunia dan akhirat lancar dan selamat. Untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang baik cabang iman yang ke-9 tentang tempat kembalinya orang muslim dan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah mohon diperbaiki dan dimaafkan. Semoga berguna dan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.